Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamduni Boyong di channel YouTube Hamduni Boyong. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Di video kali ini kita akan mencoba kenapa daun anting putri menjadi kuning. Nah, banyak pertanyaan yang menanyakan kenapa daun anting putri sering menguning dan mengecil. Itu tidak lebih dari hambatan-hambatan yang terjadi, faktor yang tidak terpenuhi, yang mengakibatkan daun putri itu menguning dan mengecil. Akhirnya dia tumbuh tidak normal, tidak sempurna, daun menguning dan mengecil. Nah, indikasi yang pertama kita lihat dari wadahnya, apakah sanitasinya baik. Sini lubang sanitasi tersumbat, tidak berfungsi dengan baik. Terus juga media tanam ini udah sangat keras karena memakai full tanah hitam, dan di sini juga ada debu-debu yang menempel sehingga terjadi penyumbatan di pori-pori. Nah, ini beberapa indikasinya, dan juga ada kemungkinan adaptasi sinar matahari yang dipaksakan akhirnya membuat bahan bonsai kita, bahan anting putri kita daunnya menguning. Jadi laksanakan dulu proses adaptasi sinar matahari yang benar setelah ditanam. Diposisikan di tempat yang teduh, lindung. Terus setelah sebulan lakukan adaptasi sinar matahari pagi, siang, sore, terus baru diletakkan di matahari full untuk proses fotosintesis yang benar dan baik. Nah, ada juga yang menjas bahwa diletakkan di tempat yang teduh, daunnya hijau, diletakkan di tempat yang sinar matahari full, daunnya menjadi menguning. Ada juga yang menjas bahwa tai kambing salah satu pemicu penyebab daun anting putri menjadi menguning. Nah, kalau saya tidak berani menyimpulkan begitu, kita cek semuanya dari wadah, media tanam, terus kondisi batang anting putri ini sendiri, dan sinar mataharinya apakah udah melakukan proses adaptasi dengan baik dan benar. Nah, ini kita coba buka dulu media tanamnya. Sudah sangat mengeras. Nah, di sini media tanam mengeras karena memakai murni tanah hitam kebun, dan akar-akar muda tidak dapat bekerja dengan baik, tidak dapat tumbuh dengan baik, yang dapat menyebabkan batang daun anting putri menguning. Akar tidak bekerja dengan baik, tidak ada akar muda di sini. Nah, pada kasus ini yang sangat mungkin terjadi media padat, tidak ada ruang, tidak ada space untuk akar bergerak dengan baik, akhirnya memaksa daun menguning. Nah, ini juga di posisi batang juga banyak diselimuti dengan lumut dan debu yang akhirnya batang tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Nah, ini kita bersihkan dulu. Sebaiknya akar kita mudahkan kembali, berharap akar muda dapat tumbuh dan bekerja kembali.
Nah, setelah ini dilakukan, posisi-posisi yang membusuk tidak tumbuh dengan baik ini kita bersihkan. Ada beberapa ranting yang mati. Nah, setelah proses ini kita lakukan, sebaiknya di batang juga kita lakukan pembersihan dari debu dan lumut agar kulit juga dapat tersinari matahari dengan baik, dapat bekerja senormal mungkin. Kita lakukan pembersihan dari lumut-lumut dan debu yang menempel. Nah, setelah kita bersihkan, di sini udah kelihatan kembali segar, debu dan lumut yang menempel sudah hilang, batang-batang yang busuk sudah hilang, dan akar-akar yang busuk juga kita bersihkan. Diharapkan kembali ada akar muda yang bisa bekerja mengirim makanan kembali ke atas. Nah, ketika daun menguning, proses fotosintesis tidak terjadi dengan baik. Nah, ini yang perlu kita benahi. Wadahnya, kita pastikan posisinya ada lubang yang dapat bekerja dengan baik sebagai sirkulasi air dan sanitasi. Juga media tanam juga perlu kita benahi, sedapat mungkin menggunakan media yang poros di sini remah, gembur. Di sini saya memilih wadah media yang ekonomis, campuran antara pasir sungai dan tanah hitam kebun dengan perbandingan 4:1. Dan yang perlu juga diingat di sini, pemakaian tanah hitam kebun dan pasir terbersih, terlepas dari kotoran-kotoran hewan yang merugikan seperti kotoran kambing dan kotoran anjing dan kucing yang dapat mematikan zat-zat yang tidak diperlukan, dapat tumbuh mengganggu pertumbuhan tanaman nantinya. Oke, setelah media tanam kita siapkan, wadah kita siapkan, dan di sini wadah lubangnya cukup besar, tapi juga menghanyutkan material yang ada nantinya. Ini kita kasih net agar tidak hanyut media tanam kita saat penyiraman. Nah, wadah sudah kita siapkan, media tanam kita aduk. Ini pasir sungai. Pasir sungainya 4, tanah hitam kebun 1. Nah, untuk tanah hitam, hindari pemakaian tanah hitam yang kita ambil dari sisa bakaran rumah tangga, karena dapat mengakibatkan jamur akar nantinya, karena ada zat-zat yang tidak dibutuhkan tanaman, bahkan dapat mengganggu seperti sabun, sampo, minyak, garam. Itu juga dapat mengakibatkan daun menguning dan busuk akar nantinya. Ini kita lakukan pengadukan. Nah, setelah rata kita aduk, kita tuangkan sepertiga dari dasar media wadah tanam kita. Terus bahan yang udah kita cuci, akarnya udah kita bersihkan, kita masukkan, kita uruk kembali.
Nah, yang perlu diingat di sini media tanam minimal 5 cm ketebalannya di atas permukaan akar yang paling atas, dan akar tertutup dengan baik dengan media tanam. Salah satu penyebab daun menguning juga akar yang tersinari sinar matahari langsung. Ada akar yang masih berfungsi dengan baik, bekerja dan masih halus, mungkin saat penyiraman atau diganggu hewan, sehingga media tanam membuka melihatkan akar yang halus yang masih muda tersinar matahari langsung. Itu juga dapat salah satunya memicu daun menjadi kuning. Makanya sebaiknya media tanam ketebalannya 5 cm di atas permukaan akar paling atas. Nah, setelah beberapa indikasi tadi dari wadah kita udah cek, media tanam udah kita ganti, akar juga udah kita betulkan, yang mengganggu di kulit batang juga udah kita bersihkan, media tanam juga menutupi akar dengan baik. Yang terakhir kita dapat melakukan, ada kemungkinan bahan anting putri kita kekurangan salah satu unsur hara mikro. Nah, ini mungkin lain daerah, lain kandungan mikronya, seperti mikro yang terdapat di tanah, di sinar matahari, di udara, di air. Masing-masing membawa kandungan kandungan unsur hara mikro, dan setiap daerah itu berbeda-beda. Dan kebetulan kami di Riau, di Pekanbaru khususnya, untuk anting putri sangat cocok kandungan hara mikronya. Tetapi ketika terjadi permasalahan begini, kita dapat mengantisipasinya dengan menggunakan pupuk daun. Dan di sini kebetulan saya memakai Growmore, dan ini bukan untuk mempromosikan atau mengendorse suatu merek dagang, dan saya pernah memakai beberapa merek dagang. Untuk anting putri khususnya lebih cocok dengan Growmore dengan kandungan 3-10-10. Nah, ini bisa kita aplikasikan dengan menyemprotkan ke bagian daun yang menguning. Nah, ketika dia terindikasi menguning seperti ini, fotosintesis tidak baik, kita bisa dapat mengaplikasikan 5 sendok ke dalam 2 liter air, 5 sendok teh. Nah, airnya berubah menjadi biru. Di sini ada banyak kandungan unsur hara mikro yang total jumlahnya 100%, dan di sini bisa kita beli, kita dapatkan di toko-toko pertanian. Terus setelah bahan kita pulihkan dari wadah yang kurang baik, media tanam kurang baik, kondisi akar, kondisi cabang, kita teduhkan dulu, kita posisikan di tempat yang teduh, ternaungi, disiram. Nah, setelah seminggu kita dapat mengaplikasikan pupuk daun ini ke daun yang menguning, dan di seminggu akar halus sudah mulai bekerja, mengambil air dan mengambil makanan. Kita dapat mengaplikasikannya. Untuk di awal-awal, karena ini terserang penyakit, kita bisa mengaplikasikannya 3 hari sekali, dan mengaplikasikannya sebaiknya di bawah jam 10. Saat itu stomata, mulut daun sedang terbuka, kita aplikasikan, kita semprotkan ke
daun yang menguning. Itu kita lakukan rutin 3 hari sekali, semakin sehat mungkin jadi seminggu sekali sampai dia betul-betul dapat berfotosintesis dengan baik. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya, bagaimana mengatasi daun kuning dan indikasi apa saja yang menyebabkan daun anting putri menguning. Oke, cukup itu saja dari saya. Proses mengatasi daun menguning ada beberapa indikasi yang perlu kita perbaiki. Selamat mencoba, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam anting lover, salam budidaya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.